Baru keluar. Nah. Oke. Jadi lihatnya harus dari dua sisi ini baiknya ya. Mengapa harus manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, permasalahannya dalam kita bermasyarakat di jalan antamurni ini yang keluarganya banyak, kadang keinginan pribadi sama hak keinginan pribadi kita sama hak pribadi orang lain, sama dalam konteks dalam suasana kita berhidupan ke masyarakat itu sering clash nih, sering tarung deh, sering gelut, nah, apalagi tuh sering bertentangan. Karena sering bertentangan, akhirnya dibuat suatu kesepakatan yang namanya dalam bahasa kerennya apa? Hukum. Kayak kita bisa latihan PBB sampai jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai maghrib orang mau istirahat, kita nggak usah lah teriak-teriak sholat maghrib gitu. Ya sholat maghrib jam 6, cuman kan persiapannya udah mau maghrib gitu ya. Jadi atau mungkin ketika kita di jalan gitu, ada lampu merah perempatan gitu, ya kan kita punya hak sebagai pengendara motor motor vario, motor beat gitu untuk nyebrang ke sini mah bebas kita. Sebagai pengendara mobil Avanza kita bebas ke sini. Cuman ada orang lain. Kalau kita hajar semuanya, semua orang seenaknya sendiri, ya tabrakan, macet. Karena itu dibutuhkan hukum. Bentuknya kalau di tengah jalan lampu merah, 3 lampunya. Seperti itu. Nomor 5 itu kan soal hafalan ya. Jadi ya nggak saya semua, kalau misalnya ada yang kurang 1 ya tetap saya benerin, tetap saya kasih poin. Misal dari 7 kalian jawab 6 ya saya kasih 8 gitu. Kalau kalian bener semua kayak siapa tuh yang jawab ya? Kafka kalau nggak salah atau siapa tuh? Dia jawab 7-7-nya bener, cuman dia tidak dijelaskan itu maksudnya apa gitu. Jelasin urutan berarti apa? Kan dijelasin kemarin maksud urutannya apa gitu. Dijelasin kan? 10. Iya. Iya, maksimal 10. Oke, protes aja. Oke. Bilang. Berarti kalau yang nomor 5 itu kan ada urutan yang 7 itu kan. Nanti diharapkan teman-teman bilangnya begini. Jadi peraturan yang di atas memayungi peraturan yang di bawah. Peraturan yang di bawah harus merujuk ke peraturan yang di atas, harus runut gitu, satu paduan. Sampai sini terpahamin mengenai mengapa harus ada hukum? Kenapa? Enggak, kurang lengkap, kurang presisi. Nomor 2 kan kemarin. Ini dihapus boleh? Kamu nggak nyatet? Nilai keseluruhan. Kan waktu itu saya jelasin ya tentang. Jadi kalau soal, jadi gini ya teman-teman ya, kalau kalian sekolah di mana ya, di negeri atau di mana gitu, PKN nama sejarah tuh jadi kecenderungnya tuh hafalan. Iya banget. Saya tuh harus hafal undang-undang ini, undang-undang HAM. Ya tanggal juga. Undang-Undang 39 tahun 2000, tahun 1999, 26 tahun 2000 sekian. Nah, saya pribadi sama dia Kausa sendiri pengennya tuh ngasihnya tuh kalian ngerti konsepnya gitu. Sebenarnya kenapa sih ada ini muncul? Jadi nggak sekedar hafalan kosong gitu. Nah, ngerti kan? Cuman permasalahannya kita kan hidup di mana? Negara kita Indonesia kan. Yang bikin soal bukan saya. Jadi kalau saya ujian misal 5 soal, 4 soal pertama tuh sifatnya uraian, argumentatif. Ini per soal poinnya 22,5. 22,5 kali 4 berapa? 90 dong. Ini kali 4 totalnya 90. Nah, nomor 5 biasanya kasih hafalan tuh, saya suruh ini kan hafalan kan. 10. Jadi jumlahnya 100.
Cuman porsi hafalannya paling kecil. Cuman nggak saya hilangin karena pada akhirnya kalian emang harus ngapal juga. Kayak harus hafal juga undang-undang nomor sekian, MPR isinya apa, disetujuin berapa orang, kayak gitu. Jadi ada sisi hafalan juga yang kita tidak bisa mengelakkan ya, seperti itu. Udah? Bisa kita masuk ini materi? Mau kemana? Sebentar. Mengapa harus ada hukum sudah? Nah, sama kita balik lagi ke sini ya. Segitiga Bogasari ini. 3, 4, 5, 6, 7. Paling atas apa kemarin? UD. Bawahnya? TAP MPR. Bawahnya undang-undang atau perpu. Perpu. Bawahnya lagi peraturan pemerintah. Ini lulus apa selesai PK ini kalian hafal saya jamin ini. Urutan ini. Iya, urutannya hafal sih. Kabupaten, kota. Nah, salah satu undang-undang yang sering keluar itu, dalam misal soal apa segala macam, itu tentang ini. Jadi ini namanya adalah kemarin apa? Peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan. Ini diatur, kalau mau catat silakan, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ada yang tahu nggak beda undang-undang sama peraturan perundang-undangan apa? Dulu saya sempat bingung nih. Apa sih undang-undang sama peraturan perundang-undangan bedanya? Janeta, bedanya undang-undang sama peraturan perundang-undangan. Ananya, sebenarnya sih jawabannya simpel aja. Undang-undang tuh produk aja, produk. Undang-undang tuh ini bagian kecil. Peraturan perundang-undangan semua ini. Ngerti nggak? Jadi peraturan perundang-undangan itu satu paket dari undang-undang dasar sampai peraturan kabupaten kota. Kalau undang-undang dia cuman ya undang-undang, dia satu part of peraturan perundang-undangan. Part of bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini boleh dicatat pasalnya. Mangga. Yang air. Sekarang yang belakang. Yang aku. Enggak. Bayar dong. Satu kaki. Janeta, terpahamin undang-undang sama peraturan perundang-undangan? Apa tadi? Undang-undang sama peraturan perundang-undangan bedanya adalah kalau undang-undang ya satu paket. Soalnya takutnya gini ya. Kalau kalian misal baca di buku PKN di mana di naskah-naskah resmi negara, itu undang-undang itu kalau kalian kontrol fine ya. Itu scroll bar tuh kuning semua gitu. Kebayang nggak? Kalau kalian kontrol find kan kontrol find untuk menemukan suatu kata. Misalnya saya kontrol find undang-undang. Itu kata undang-undang tuh disebut hampir di semua halaman di naskah-naskah resmi kita, naskah pemerintah. Takutnya kalian lupa atau gimana perbedaan antara undang-undang sama peraturan perundang-undangan.
Nah, tadi beda gitu. Peraturan perundang-undangan tuh yang satu paket, undang-undang itu produk aja, produk hukum, produk peraturan perundang-undangan. Salah satu perundangan. Salah satu. Boleh dihapus yang kanan? Nih ya. Undang-undang part of peraturan perundang-undangan. Judulnya apa? Judulnya? Judulnya hari ini kita masih bahas UU sama Perpu sih. UU Dan Perpu. Peraturan. Perpustakaan. Peraturan perundangan. Perundang-undangan. Ini kalau begini artinya dua nih. Zaman saya sekolah sih ini artinya dua. Gimana gini? Malah gambar. Sudah dicatat? Jangan judulnya doang atau. Ya itu buat pesanan. Attachment. Iya, diulang aja. Boleh yang kanan ya? Yang kiri, yang kanan, yang benar. Gak apa-apa, udah Raka nih sudah mulai mencatat deh. Dia mau jadi ini gubernur Jawa Barat. Memajukan Persib Bandung dia. Iya menang. Pelatihnya ganti kan Luis Milla. Oh ada lagi? Malah tamu. Ini loh, jadi jangan bisa. Sudah boleh dihapus? Jadi dia ngikutin lagi. Dikit lagi. Ya kalau misalnya emang balas dia nulisin kayak gitu. Saya sih sudah, tapi Ada yang kayak gini, dia nulisin dia. Udah Pak. Sudah. Tuh. Kemarin kita bahas Perpu. Perpu tuh latar belakangnya apa kemarin? Ada suatu kegentingan ya. Kegentingan, keluar Perpu dan seterusnya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau UUD kan MPR kan? TAP MPR dibuat sama MPR. Kemarin tuh pas bagian MPR yang lupa saya bilang ya, mungkin ada yang nanya juga. Jadi kalau dari mengacu yang tadi nomor 12 tadi, UU nomor 12, ini makanya nih hukum Indonesia masih ada loophole-nya sebenarnya. Mas, loophole itu apa ya? Lubang. Jadi kalau kalian lihat penjelasan saya kemarin, kan ada kan di undang-undang ada skemanya kan, ada skema gimana berubah undang-undang. Kayak yang saya bilang sidangnya harus 2/3. Ya ada tiga tahap kan. Ada yang untuk kalau dia dirubah tuh minimal 1/3 yang mengajukan. Kalau pengen rubah nih, merubah ya. Kalau mau merubah UUD harus 1/3 yang mengajukan. Terus 2/3 yang datang rapat. Nah, terakhir yang kemarin si Raka mod ini hitung kancing. Jadi nah, setuju baru berubah undang-undangnya. Iya, kalau Raka misal datang di sana skornya masih 249 skornya masih 249 250. Terus Raka ngitung kancing kan. Saya mau misal 22 ya itu kemarin. Ya kemarin. Misal
Setuju atau enggak undang-undang diganti? 250 setuju, 249 enggak setuju. Terus Raka galau kan. Setuju, enggak, setuju, enggak, setuju, enggak setuju. Jadi imbang. Hasilnya 250 50, 250 250 akhirnya enggak jadi dirubah undang-undang dasar karena Raka. Nah, iya. Kalau undang-undang dasar ada skemanya. Cuman kalau TAP MPR itu ini ada skemanya yang diatur dalam undang-undang ini. Cuman kalau TAP MPR dia cuman sebutin, boleh dicatat juga, yang berlaku tuh dari tahun 1966 sampai 2003. Nggak ada lagi sampai sekarang, makanya kemarin kan dibilang nggak ada lagi produk TAP MPR baru. Dan menariknya, kalau yang lain itu ada prosedur-prosedurnya, UUD ada prosedur perubahan, UU ada, Perpu ada, ini tuh nggak ada prosedur. Makanya saya juga belum ngerti nih, belum jelas posisinya ya. Kayak menggantung gitu TAP MPR. Ini ngulang sedikit kemarin. Sedikit. Senayan situ. Yang kayak UFO itu bentuknya, warna hijau. Ya, rambut belah tengah. Ini boleh dihapus? Kita lihat ini aja nih ya. Ntar habis dijelasin dikit aja. Kita lihat ini. Selesainya tuh kita nonton ini ya. Prosedur. Tidak ada prosedurnya. Di undang-undang tuh nggak ada dijelasin. Sudah? Boleh dihapus? Boleh. Saya belum. Oke. Undang-undang. Ya udah. Makasih Rahmat. 1966 sampai 2003. Membawa acara setiap hari apa gitu ya, hari Rabu kasih tantangan. Mana yang udah boleh dihapus, Anwar? Yang atas udah boleh? Segitiga nih bakal jadi acuan kita. Ini MPR segala macam. Ya. Nah, di bagian tingkatan ketiga ini kan ada dua hal ya berarti ya. Ada undang-undang, ada perpu. Undang-undang ini bisa diajukan. Tahu kan diajukan? Bisa, kalau kemarin si Aliyah nanya kan aspirasi itu apa Pak? Jadi Ade bisa Alia bisa yang beraspirasi untuk diajukan suatu undang-undang, bisa DPR, bisa DPD, bisa presiden, DPD, bisa DPD. DPD tahu nggak? Beda DPD sama DPR tahu? Dewan Perwakilan Daerah bener. Police Department. Nah, DPD sama DPR tahu bedanya? Singkatnya gini ya, kalau DPR tuh orang partai. Kalian tahu partai politik kan? Parpol, PDIP kayak gitu. PDIP partai. Jadi dia punya motivasi, punya tujuan untuk mencapai kekuasaan. Untuk kekuasaan ada unsur politisnya. Kenapa? Punya organisasi ya. Partai itu organisasi. DPD ada organisasinya. Ini kan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dia
kayak apa ya? Ya ada lembaganya juga. Yang rapat-rapat di Senayan di MPR tuh ada dia juga. Ada lembaganya. Cuman bedanya kalau misalnya DPR tuh orang parpol. Tahu nggak orang parpol? Kayak dia tuh orang-orang politik yang kayak Megawati Pramono Anung, PKS, SBY, AHY, yang orang-orang itulah orang-orang partai gitu. Nah, orang-orang partai politik. Nah, kalau DPD itu dia dari orang-orang non partai. Orang-orang non partai itu berarti dia bukan orang apa ya? Ibaratnya tuh orang dipilih sama rakyat, cuman dia tuh tidak punya background politis gitu. Kebayang nggak? Dari tokoh-tokoh masyarakat. Misal dia pejuang lingkungan, bisa Ustadz. Kalau kepilih sama rakyatnya bisa begitu, tapi syaratnya dia bukan orang partai. Gitu. Itu sistemnya begitu. DPR orang partai yang buat baliho gede-gede di pinggir jalan tuh kan. Pilihlah saya Fauzan Raka Pratama. DPR Jawa Barat daerah pemilihan mana gitu. Nah, kalau dengan latar belakang partai Raka suka partai apa? Gerindra. Partai apa aja? Misal dari Golkar lah, kasangan dari Golkar. Golkar kuning ya kan? itu kalau DPR. Kalau DPD Raka nggak masang foto Golkar di belakang. Dia sebagai pemuka masjid setempat, ustadz begini kan fotonya. Pakai peci, pakai sarung gitu. Dia tokoh masyarakat misal. Atau ceritanya Raka sebagai pejuang hak petani gitu. Jadi dia punya concern terhadap kesejahteraan petani, dia nggak ikut partai, dia kerjanya berusukan, masuk kampung. Pak, ini gimana keluhannya? Jadi gambar balihonya bukan gambar Golkar, gambar dia lagi nyabutin padi gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Bedanya tuh begitu. Kalau ini DPR tuh ini dari politis lah, politisi. Kalau ini dari tokoh masyarakat. Kebayang ya maksudnya DPR sama DPD. Nah, cuman dalam proses penyusunan undang-undang yang lebih besar porsinya tuh DPR. Ini diatur, ini boleh dicatat juga kalau keluar dalam pasal 20 ayat 1. Karena saya ngerasa apa ya, kalian banyak dimasukkan konsep-konsep tapi hafalannya kurang gitu kayaknya. Ayat 1 UUD 45. Karena ini perlu juga sebenarnya. Dikit-dikit aja, pasal. Ayat 1. Ayat 1 UUD 45. Pasal 20 ayat 1 UUD 45. DPD. Ini DPD. Ingat aja ya, kalau DPR tuh orang partai, DPD orang tokoh masyarakat. Kalau DPR, Raka background-nya Partai Golkar. Kalau DPD, Raka background-nya sawah, lagi nyambutin sawah padi. Iya gitu. Lagi menanam padi lah, salah. Nah, ini video singkat. Kan kemarin kita udah bahas tentang Perpu banyak ya. Kalau Perpu kan kemarin apa? Latar belakangnya kegentingan mendesak, dari presiden diputuskan sama DPR, disetujui DPR. Habis itu setelah disetujui DPR, dia menjadi undang-undang. Puan Maharani. Puan Maharani, Puri nama komplek. Apa? Walk out. Ya. Harga BBM.
Anaknya boleh matiin lampunya? Kirain mau Walk out. dog out aja gara-gara BBM Walk naik. out. Bapak from Bentar, perhatiin dulu ya. Kemarin kan kita bahas banyak tentang apa? Iban, kita bahas banyak tentang Perpu kan? Tentang ada kegentingan yang memaksa, ada corona kemarin. Kalau misalnya ada corona, kan berarti tidak ada presiden atau mungkin awalan situasi sebelumnya zaman Pak Karno nggak ada corona, zaman Soeharto nggak ada corona, jebret tiba-tiba ada corona. Kegentingan yang memaksa, pemerintah kaget. Pemerintah kaget, Jokowinya kaget kayak loncat di video. Pemerintahnya kaget, presidennya kaget, dia ngeluarin Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena ada kegentingan memaksa. Nanti perpunya itu disetujuin DPR, akhirnya menjadi undang-undang. Nah, kali ini kita bahas tentang undang-undang, tentang yang atasnya nih. Udah. Nih ya, RUU Cipta dengerin. Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya proses menuju ketuk palu sahnya sebuah rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang ternyata cukup panjang. Lantas seperti apa prosesnya? Kita akan lihat berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Proses yang pertama ini berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari presiden. Nah kan, rancangan. Jadi sebelum namanya kalian lihat demo-demo depan DPR tuh kan undang-undang apa ormas, undang-undang KPK, undang BBM bukan undang-undang, itu mungkin lebih ke ya hajat, lebih ke ini sih. Hajat hidup orang banyak lah ya. Bukan. Jadi sebelum untuk menjadi undang-undang, dia itu namanya ini teman-teman, rancangan undang-undang. R itu kata R dalam RUU itu adalah rancangan undang-undang. Nah, makanya tadi ulang rancangan undang-undang. DPR ataupun DPD. Nah, kan? Dan RUU yang diajukan oleh Presiden ini disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk. Ini diumumkan kepada seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota, di rapat paripurna berikutnya ini diputuskan apakah sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, kalian tahu rapat paripurna nggak? Rapat paripurna nggak tahu. Jadi rapat paripurna itu ibaratnya rapat tertinggi, terpentingnya DPR itu rapat paripurna. Jadi dia di rapat paripurna itu DPR menjalankan fungsinya sebagai legislator, MPK legislator kan kemarin. Legislasi, membentuk undang-undang, membentuk peraturan. Nah, peraturan itu disahkan lewat rapat paripurna tadi. Ini masih rancangan ya, masih rancangan undang-undang nih. Banyak kemarin RUU KPK, RUU Cipta Kerja dan seterusnya. Jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan yang pertama, yaitu poin ke-6. Pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan juga rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Lalu yang ini nggak usah terlalu diperhatiin, terlalu detail. Intinya nanti RUU kan masuk dari DPR, Presiden, DPD. Nanti dibahas di DPR, yang badan komisi, badan apa legislasi itu ini dibahas di DPR. kemana proses selanjutnya?
Proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2. Ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang meliputi pernyataan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Nah, poin ke-8, apa yang dilakukan di poin ke-8 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah bila RUU ini mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian Wakil pemerintah presiden artinya. diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Nah, dalam UU atau undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan dan diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Serta bila dalam 30 hari ini presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan juga wajib diundangkan. Nah, selanjutnya. Kebayang nggak? Teman-teman, anaknya kebayang? Ngomongnya cepat banget ya? Saya belum nemu contoh yang ini sih ya, bentar ya. Perjalanan panjang UU TPKS. Nah, ini boleh nih, cuman sampai setengah aja. Kalian tahu TPKS nggak? Punya kejutan klub. Tahu RUU TPKS? TPKS itu singkatan dari tindak pidana kekerasan seksual. Yang demo itu juga kemarin. Kalau ingat kan? Demo-demo TPKS kemarin. Jadi kalau misalnya pelecehan, catcalling, apa misal catcalling tuh kayak ada cewek lewatnya. Nah, gitu-gitu. Itu catcalling gitu. Itu catcalling, tapi nggak tahu ya, saya itu diatur atau nggak, kayaknya sih mungkin terlalu apa ya, mungkin nggak diatur kali. Cuman intinya itu pelecehan seksual, kayak misal yang perempuan dilecehkan di mana, di angkot, di mana segala macam, itu bisa dipasalin di situ. Jadi namanya tindak pidana kekerasan seksual. Nah, lihat proses panjang dan berliku. Ratusan lembaga rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual telah melalui proses panjang dan berliku. Lihat keywordnya ya, panjang dan berliku. Beda sama Perpu. Mana Perpu tadi? Nah, ini. Kalau Perpu kan corona jadi 2020 juga ditandatanganin sah. Jebret, kegentingan yang memaksa. Kalau undang-undang, kata presenternya apa tadi? Panjang dan lihat timeline. Ratusan lembaga pengada dan penyedia layanan bersama korban kekerasan seksual yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia terus gigih mengadvokasi RUU ini. Sudah sejauh mana? Advokasi tahu nggak? Advocate tuh kayak apa ya? Menyuarakan gitu. Advokasi tuh kayak menyuarakan. Kayak misal kemarin itu si PKS yang dia walk out, dia mengadvokasikan agar BBM nggak naik. Gitu. Kayak gitu, mengadvokasikan. Nggak ngaruh juga sih. Cuma itu pernyataan sikap politik aja. Sikap politik bahwa PKS tuh anti banget lah sama naik BBM gitu. Makanya dia keluar. Pernyataan sikap aja. Walaupun ujungnya kan dinaikin juga. Perjalanan RUU ini dan seberapa penting kehadirannya di tengah masyarakat. Kami akan paparkan datanya untuk Anda dalam segmen Fact Check kali ini. Yang pertama adalah perjalanan panjang RUU TPKS dimulai sejak tahun 2012. Kala itu RUU ini bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang diusulkan oleh Komnas Perempuan. Kita lihat di tahun 2016, Komnas Perempuan kemudian menyusun naskah akademik dan kemudian ada RUU PKS yang mulai. Naskah akademik tahu? Naskah akademik. Naskah akademik. Intinya itu naskah ilmiah. Akademik tuh akademia, akademik tuh ilmiah. Jadi dia harus ada pertimbangan ilmiahnya juga dari keilmuan mana, keilmuan ini itu. Jadi untuk agar si RUU-nya itu naik, dibahas di DPR, dia harus punya naskah akademik. Harus ada pembenaran logis nih. Nih secara keilmuan gimana dikajinya itu naskah akademik. Mulai masuk prolegnas prioritas di tahun 2016. Prolegnas itu program legislasi nasional. Namun di tahun 2017 kita lihat RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR
dan ada pasal RUU PKS yang dipangkas dari 152 pasal kemudian menjadi 50 pasal saja. Di tahun 2018 di sini dilihat dibentuk Panja Komisi 8 DPR untuk menjaring pendapat dari berbagai pihak. Kemudian RUU PKS ditunda hingga pemilu 2019 ini selesai. Nah, usai ditunda karena pemilu di tahun 2019 terjadi demonstrasi massa. Ada yang mendukung dan ada yang menolak dari RUU ini dibahas di Senayan. Kita lihat di tahun 2019 demonstrasi sempat berlangsung, kemudian RUU PKS tidak disahkan DPR di periode 2014 sampai 2019. Kita lihat ke 2020 di sini. RUU PKS kemudian dikeluarkan dari daftar prolegnas di tahun 2020. Ini semacam kemunduran. Tapi di tahun 2021, RUU PKS kemudian masuk prolegnas sebagai inisiatif dari DPR. Diganti namanya kemudian menjadi RUU TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Nah, tidak masuk dalam agenda rapat paripurna di tahun 2021. Masih berlanjut di tahun 2022, yang tadi dikatakan rekan Sozahuta LPA bahwa Balek akan menggelar rapat pleno pertama RUU TPKS tepatnya pada pukul 1 siang nanti, dan rencananya akan disahkan sebelum reses atau pada tanggal 14 April 2022. Nah, kebayang nggak beda sama Perpu? Lihat, dia mulai dari mana? 2012 dia mulai. Ya kan? Rancangan undang-undang. Jadi yang namanya rancangan undang-undang itu dia dari DPR, dia dari DPD, dia bisa dari presiden. Cuman dalam tahap perencanaan ini ya, dia itu tetap menyediakan ruang bagi organisasi perkumpulan masyarakat yang punya perhatian terhadap isu tertentu buat ngomong. Makanya namanya kan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan tuh Komisi Nasional Perempuan lah. Komisi Nasional Perempuan, ya Komnas Perempuan. Jadi dia khususnya itu untuk melindungi hak-hak perempuan, agar perempuan itu tidak ada KDRT di rumah tangga, nggak dilecehkan, seterusnya. Makanya dia menginisiasi, memulai itu. Baru nanti DPR yang main nih. Sampai akhirnya dari 2012 diinisiasi, dimunculkan, baru jadi 2022. Lama banget kan? 10 tahun. 10 tahun baru jadi. Ini baru RUU TPKS. Dan kenapa? Udah disahin, mau lihat sidangnya yang disahin. Hah? Sidang. Pengesahan. Masih Bupuri kemarin, Bupuri. Nah, ini kan DPR sahkan. Makanya saya bilang tadi kan, dari rancangan undang-undang, kalau udah disahin sama presiden, sama DPR, terus ditandain sama presiden, jadi undang-undang. Rancangannya dihapus, kata rancangan. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Aurat. Mau beli zinc. Mau beli zinc. Ayo. Air. Nih. 10 tahun. Jadi setelah dia dibahas sama DPR, rapat sana sini, akhirnya baru tahun 2022 nih bulan April disahkan. Resmi disahkan. Dan yang terhormat para anggota Dewan, Nah, ini Bupuri nih. yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Suaranya nggak kedengeran kalau sama musiknya ya? Ya, nggak apa-apa lah. Bentar. Ini aja nih. Kalau dijelasin nanti musiknya yang ikut. Perempuan dan perlindungan hak anak serta seluruh jajarannya. Riuh bergemuruh dari anggota DPR dan sejumlah elemen masyarakat yang hadir dalam ruang sidang paripurna. Agenda keempat, yakni pengambilan keputusan. Rani meminta persetujuan dari Tindak pidana. Nah, nih. undang. Fraksi menerima RUU ini untuk fraksi yang hadir tanpa interupsi dan Dari sini aja nih. Rani meminta persetujuan dari 9 fraksi yang hadir. Jadi Tanpa mereka meminta. Jadi ketika rancangan undang-undang itu, jadi ketika rancangan undang-undang udah dibahas segala macam,
ditanyakan ke peserta sidang, ke fraksi-fraksi, ke partai politik, setuju atau enggak. Kalau misalnya dia dapat mufakat, kesepakatan bersama, ya disahin nih langsung kayak TPKS, kayak RUU pelecehan seksual ini. Kekerasan seksual. Cuman kalau misalnya nggak disetujui nanti voting kayak orang tadi bilang. Nah ini setujuin semua nih, lihat nih, happy-happy mereka. Pak interupsi dan catatan seluruh fraksi menerima RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Tuh, seluruh fraksi itu kayak di bagian-bagian lah di DPR tuh. Para kelompok-kelompok akhirnya setuju. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Nah, ini penting juga nih. Kalian tahu nggak yang duduk di atas ini siapa? Hah? Orang umum ini. Orang umum, orang biasa. Jadi kan tadi saya bilang undang-undang tentang kekerasan seksual dimulai dari ada salah satu yang memulai kan Komnas Perempuan kan, organisasi masyarakat. Jadi biasanya yang di atas-atas ini orang yang punya perhatian khusus terhadap isu tersebut. Nah, berarti yang datang-datang di sini berarti ini mungkin orang-orang Komnas Perempuan mungkin. Gratis, bisa datang. Kalian kedatang ke sana bisa sekarang. Bukan saksi, dia penonton aja. Dia iya, menyaksikan. Iya, benar. Nih, bentar ya. Orang umum ini, kalian juga bisa masuk. Wakil pemerintah yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darbawati menyambut gembira keputusan ini. Ia menyebut bahwa melalui undang-undang ini, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam melindungi korban kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini. Pihaknya akan segera membuat aturan detail terkait implementasi dari Undang-Undang TPKS untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi diajukan DPR, Presiden, DPD, dibahas di DPR, habis itu dihasilkan kesepakatan bersama antara Presiden, antara DPR plus Presiden, sah dia jadi undang-undang. Nah, saya pribadi belum pernah menyaksikan ya proses di mana rancangan undang-undang diketok palu kayak begitu disahin jadi undang-undang. Saya belum pernah. Cuman tuh saya pernah datang ke Mahkamah Konstitusi, tahu nggak? MK. Jadi kalau misalnya jadi kadang-kadang ente ini. Jadi kalau misalnya undang-undang ini udah jadi, misal undang-undang sudah jadi, sudah jadi. Tapi ada pihak yang kemudian keberatan bahwa undang-undang ini nggak pas, nggak layak nih, nggak sesuai dengan nafas Pancasila. Dia tuh bisa diuji, namanya nama pengujiannya itu judicial review. Nah, ini tempatnya di Mahkamah Konstitusi MK. Nah, saya pernah datang nih judicial review di MK. Soal apa ya? Kita lihat di YouTube ya, ada nggak ya? Nggak ada, kayak ya kali aja kesorot kan? Kenapa? Enggak lah. Masih semester 1 kuliah kalau nggak salah, semester 2. Masih 19-an mungkin. Mahkamah Konstitusi. Mana ya? Aduh, putih semua tuh. Judicial review. Mana ya? Nah, ini gedungnya yang ini. Tentang perzinahan. Nggak ada saya mah. Saya di atas. Saya pernah lihat tapi. Jadi, bentar. Uji materi pasal. Ini nih. Ini nih bener nih. Saya ingat nih. Jadi, bentar ya. Jadi kan undang-undang udah jadi. Udah jadi UU TPKS, Undang-Undang Cipta Kerja segala macam. Cuman kalau misalnya ada orang yang nggak setuju, Cipta Kerja nih menguntungkan pihak-pihak asing. TPKS nih
malah melegalkan aktivitas yang nggak benar gitu. Nah, dia tuh bisa menguji atau mungkin mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah, ini nggak kelihatan ya, Mahkamah Konstitusi. Jadi dia diajukan tuh, Pak, karena Mahkamah Konstitusi itu ibaratnya top of the top gitu, puncak dari puncak pengujian undang-undang di Indonesia. Kalau dia bilang, oke, kamu bener nih, berarti UU TPKS tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar, dibatalin bisa, atau mungkin direvisi. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi bilang, enggak kok, Undang-Undang TPKS sesuai dengan nafas semangat UUD 45, permohonan ditolak, UU TPKS tetap berlaku. Nah ini 6 tahun lalu ya, 2016, kayak tahun-tahun segini deh, bener deh ini. Hukum Pidana atau Kitab Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diajukan oleh Eis Narti dan 11 orang lainnya. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Faizal Sahmenan mengatakan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai nasihat hakim pada sidang sebelumnya. Nah, ya ini bener nih. Di hadapan hakim, kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa pihaknya telah mempertajam dan membuang hal-hal yang tidak perlu pada permohonan. Adapun yang telah diperbaiki, Faizal mengatakan dalam permohonan ini legal standing daripada pemohon serta kerugian konstitusional yang dialami menjadi lebih jelas. Selain itu, pihaknya juga melakukan revisi total terhadap rumusan formulasi petitum pada permohonan. Sehingga formulasi petitum ini sudah lebih sesuai dengan formulasi petitum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ada selama ini. Kemudian lanjut Faizal, para pemohon juga telah menemukan adanya jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggunakan penafsiran hukum adat dalam hukum perkara tindak pidana zina. Kami berusaha lebih nih ya. Jadi di sini tuh, ini perhatiin bentar. Waktu itu saya datang nih di tempat ini. Mungkin tahun-tahun 2015 ya. Ya bener sih Dayang ini. Jadi istilahnya gini lah. Orang-orang yang mengajukan keberatan itu bilang bahwa agar tindak zina gitu ya, hubungan di luar nikah itu bisa dipenjara gitu. Bisa dipenjara, misal di luar nikah bisa dipenjara tanpa mesti dilaporin. Kalau Indonesia sekarang tuh sistemnya tuh ini zina tapi mesti dilaporin gitu. Kebayang nggak? Misal kalian suami istri, terus misal suami kalian berzina. Ya kan, maaf nih, amit-amit ya Bang Bayi ya. Misal suami kalian berzina. Nah, kalian sebagai istri kalian berhak buat ke polisi. Nah, karena dia berzina di luar pernikahan, si bapak ini, si suami ini berhak bisa masuk penjara gitu, dihukum. Delik aduan. Jadi dia mesti diaduin dulu sama masyarakat baru dipenjara. Nah, cuman orang-orang ini bilang bahwa nggak bisa gitu. Karena kita negara ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, ya hubungan di luar nikah nggak boleh secara agama. Jadi mau diaduin mau enggak ya harus masuk penjara, kata mereka gitu. Nah makanya diuji di sini. Pertajamnya dan membuang hal-hal yang tidak perlu, ya, sehingga dalam permohonan ini lebih jelas mengenai legal standing dari para pemohon, mengapa mereka mengajukan permohonan ini. Kami juga sudah memperhatikan dengan sangat saran perbaikan dari Hakim Konstitusi yang mulia Ibu Prof. Maria yang menegaskan agar diperjelas kerugian konstitusional dari para pemohon itu apa. Seperti diketahui, dalam pokok permohonannya para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya Undang-Undang KUHP. Selain itu, menurut para pemohon, sejumlah ketentuan dalam KUHP sudah tidak lagi dapat melindungi ketahanan keluarga dari ancaman perzinahan, pemerkosaan, dan homoseksual. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada kebutuhan lagi untuk mempertahankan pasal-pasal AKUO yang merupakan produk kolonial. MKTV News melaporkan. Seperti itu. Mahkamah Konstitusi. Kalian kalau mau datang ke sana bisa. Enggak sih, kayaknya dulu ya. Bentar. Ya, kalau kalian kan pelajar ya, mungkin ya harus ada saya mungkin atau mungkin dari orang Alfa-Usar gitu. Field trip. Nanti pakai kartu pengunjung aja bisa. Saya waktu itu datang begitu bisa. Nggak kesorot aja tadi, saya tuh di atas tuh lagi nonton. Lagi di atas. Mana?
Nih waktunya udah lewat nih. Udah berarti ya? Sudah ya?